pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini, di hari Minggu, kita mau kembali beribadah sekolah Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih kalau Kau boleh sertai kami, Kau boleh bangunkan kami di pagi hari yang indah ini untuk kembali beribadah sekolah Minggu. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang sertai Tuhan, supaya kegiatan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik, dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan khotbah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa disiapin ya Alkitabnya. Kita juga mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Kita angkat pujian ini sama-sama ya.
adik-adik semua, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Sinta. Hari ini kita senang sekali ya, kita bisa bertemu, kita bisa sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini bacaan kita, ayat Alkitabnya diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Yuk, semuanya siapkan Alkitabnya, sama-sama kita baca ya. Mari kita baca bersama-sama dalam hatinya. Yang judulnya adalah Memberi Makan 100 Orang. Mulai dari ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab begitulah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Judul daripada khotbah kita hari ini atau renungan kita hari ini adalah percaya kepada Allah pemberi hidup. Jadi pada dasarnya seperti tadi kita sudah mendengar, saat itu kondisi di Israel itu dalam kondisi yang tidak baik. Abdi Tuhan, yaitu Nabi, yaitu Elisa, mau memberi makan kepada orang-orang yang datang. Ada 100 orang yang datang, sementara yang akan diberikan, roti yang diberikan, itu hanya sekitar 20 saja. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan bahwa Allah akan menyediakannya apa yang disampaikan Tuhan kepada Elisa, Elisa percaya. Dan itulah yang dilakukannya. Masih ingat kan apa yang dilakukan Tuhan Yesus juga? Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Bahkan waktu itu kejadiannya ketika saat Tuhan Yesus yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah anak-anak. Kalau saat ini di mana ketika Elisa atau Nabi Elisa bertanya kepada pelayannya, dan apa yang dikatakan Elisa, Tuhan menyediakannya. Sama seperti firman Tuhan, bahkan akan tersisa. Oleh karena itu, Tuhan menggenapi janjinya. Kita lihat bagaimana di ayat 44, ketika roti itu dibagikan, bahkan roti itu akhirnya bersisa. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, pemberi hidup, bahwa Allah yang akan menyediakan. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat ini kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Semuanya harus ada di rumah. Meskipun mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang bisa masuk sekolah. Sudah ada yang bisa PTMT gitu ya. Tapi sebagian lagi ya masih harus ada di rumah. Kadang-kadang ketika kita mungkin melihat papa mama kita agak kesulitan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Percaya sama seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan, bahwa Tuhan menyediakan, bahkan Dia akan menyediakan sampai dengan bersisa. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita.
Nah, intinya bahwa bagaimana adik-adik bisa percaya. Salah satunya adalah dengan kita boleh berdoa. Selain berdoa adalah melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan bagian kita. Jadi artinya mungkin kalian tidak bisa bantu orang tua kalian, tetapi paling tidak kalian tidak membuat orang tua kalian menjadi kesal gara-gara apa yang kalian lakukan. Yaitu kalian tidak belajar, tidak makan yang baik, tidak juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilakukan, sehingga kadang-kadang orang tua jadi kesal gara-gara apa yang kalian lakukan. Jadi artinya bahwa ketika kita ada di rumah bukan berarti kita pekerjaan sehari-harinya setelah kita belajar atau setelah kita mengikuti kegiatan sekolah online, terus kemudian kita santai-santai, kemudian nonton, main TikTok, YouTube, main game, dan lain sebagainya. Itu pasti membuat orang tua kalian semakin sedih. Ketika kalian itu harusnya sudah sekolah, harusnya kalian mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, kerjakanlah. Sehingga apa yang harusnya bisa dilakukan olehmu dan sudah selesai, itu akan membuat orang tuamu akan menjadi senang. Setuju ya? Yuk, Kasinta ingin semuanya kita bisa melakukannya. Percaya kepada Allah, Sang Pemberi Hidup itu, bahwa Dia akan memberikan kehidupan kepada kita. Mungkin saat ini kita sudah lihat ya bagaimana tahun demi tahun sudah kita lewati menghadapi yang namanya COVID. Dari mulai COVID varian pertama sampai dengan sekarang yang namanya Omicron yang cepat sekali, kita bisa melewatinya. Percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita percaya dengan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan sediakan buat kita. Amin? Ya, kita mau sama-sama ya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama tadi, kita doakan ya. Kita doakan orang tua kita doakan adik dan kakak kita doakan juga pemerintah kita, supaya pemerintah kita juga bisa segera menangani. Yang terutama adalah bahwa kita semua bisa sekolah kembali ke gedung sekolah gitu ya, bisa tidak hanya ke sekolah tetapi bisa kembali ke gereja. Yuk sama-sama kita berdoa. Tidak hanya berdoa tetapi kita juga rajin untuk membaca firman, rajin juga untuk melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, dan pastinya tidak membuat papa mama menjadi kesal. Setuju dengan Kak Sinta? Yuk kita sama-sama lakukan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Bahkan tadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan, Dia akan memberikan itu sampai dengan sisa. Artinya akan berlebih gitu ya, ketika kita melakukannya dengan baik. Nah, yang lainnya lagi bahwa ketika dalam kondisi seperti ini pun Kakak senang sekali ketika kalian mau berbagi. Apa yang sudah kalian lakukan mulai dari kegiatan 5 roti 2 ikan, itu sudah kalian lakukan. Kemudian aksi puasa yang kamu lakukan juga sesuatu yang luar biasa. Kak Sinta bilang bahwa anak-anak sekolah minggu AKBP Janulah mau melakukannya. Tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi juga setiap waktu ya. Kita mau melakukan yang terbaik. Karena percaya sama seperti yang tadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup, Dia akan menyediakannya, bahkan Dia akan memberikan sampai dengan bersisa. Setuju? Ya, percaya dengan itu semua ya. Yuk, sama-sama kita mau lakukan. Minggu-minggu ke depan, Kak Sinta mau lihat bagaimana, mungkin di depan ini sebentar lagi kita mau menghadapi Paskah ya, yang dimulai dari Jumat Agung ya. Jumat Agung sampai dengan Paskah. Kita juga mau bagaimana mungkin di depan ini ada acara-acara apa yang kita tidak tahu. Kita mau berpartisipasi dengan baik. Sama-sama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi yang pasti setiap hari adalah setiap hari kita percaya kepada Tuhan. Yuk, sekarang kita mau sama-sama untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya bahwa Allah adalah Sang Pemberi hidup kepada kami. Dan kami percaya Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Sama seperti ketika Nabi Elisa percaya bahwa ketika kesulitan itu mungkin kami hadapi, tetapi kami tidak putus asa. Kami tidak diam saja, tetapi kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu kami boleh memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Apa yang mampu kami berikan, kami mau berikan. Sehingga sungguh Tuhan Sang Pemberi hidup itu memberikan kepada kami berlimpah-limpah, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari-hari ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan apa yang kita tadi baru saja dapatkan, percaya kepada Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau angkat satu pujian lagi. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa. Kita menutup ibadah kita dengan berdoa-doa Bapa kami, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu.